Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari dengan NIM 2571009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi metode penelitian kuantitatif untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Irni Latifah Irsal, MPD. Sebelum saya membahas tentang penelitian kuantitatif, di sini saya akan membahas tentang apa itu penelitian. Penelitian itu bisa diartikan sebagai cara pemecahan masalah, mengumpulkan data, menganalisis untuk memenuhi tujuan atau kegunaan tertentu. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri penelitian itu, yang pertama dilakukan secara ilmiah atau didasarkan pada keilmuan. Nah, ciri-ciri keilmuan ini, yang pertama rasional atau masuk akal, yang kedua empiris atau indera manusia, dan yang ketiga adalah sistematis atau proses langkah logis. Untuk ciri-ciri yang kedua itu adalah data. Nah, data ini meliputi yang pertama adalah kualitatif. Untuk kualitatif ini meliputi empiris dan bermakna. Yang kedua adalah kuantitatif, yakni meliputi diskrit dan kontinu. Dengan kuanti umum meliputi ordinal, interval, dan rasional. Sedangkan yang ketiga itu adalah data, dan yang keempat adalah kegunaan. Pembahasan selanjutnya adalah data penelitian. Nah, dalam data penelitian ini meliputi yang pertama adalah kriteria data penelitian. Untuk kriteria data dalam sebuah penelitian, yang pertama adalah harus valid atau sesuai dengan fakta. Yang kedua adalah reliable. Reliable itu adalah konsisten atau bisa dikatakan reliable ketika banyak para ahli mengatakan bahwa penelitian tersebut hasilnya sama-sama A. Itu adalah contohnya. Yang ketiga itu adalah objektif atau bisa dikatakan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi catatannya adalah valid itu sudah pasti reliable dan objektif, sedangkan data reliable dan objektif itu belum tentu valid. Yang kedua adalah macam-macam data. Nah, dalam macam-macam data ini yang pertama adalah data kualitatif. Untuk data kualitatif ini meliputi empiris atau indera manusia dan bermakna atau data yang ada maknanya. Yang kedua itu adalah data kuantitatif. Nah, dalam data kuantitatif ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah diskrit atau data nominal, yakni data yang banyak yang tidak akan terpisah. Yang kedua itu adalah kontinu. Kontinu ini memiliki 3 lingkup. Yang pertama adalah ordinal, maksudnya yakni datanya mempunyai jarak yang berbeda dan datanya tidak bisa dijumlahkan. Yang kedua adalah interval. Nah, interval ini adalah jaraknya sama, tidak punya nol mutlak, tidak melakukan operasi hitung dan aljabar sebenarnya, yakni seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang ketiga itu adalah rasio. Rasio adalah jaraknya sama, bisa dilakukan operasi aljabar sederhana, yakni seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Selanjutnya untuk macam-macam metode penelitian. Nah, macam-macam metode penelitian ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kuantitatif. Kuantitatif ini meliputi survei dan eksperimen. Yang kedua adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini meliputi etnografi, etnomatematik, dan library riset. Dan yang ketiga adalah Miket Methods.
Dan yang keempat adalah NEND atau pengembangan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif. Apa sih pengertian metode penelitian kuantitatif? Perlu diketahui bahwasannya penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data yang bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk ciri-ciri metode penelitian kuantitatif itu yang pertama adalah positivisme, yang kedua ukur, dan yang ketiga adalah hipotesis atau dugaan sementara. Untuk selanjutnya, bagaimana sih proses penelitian kuantitatif? Perlu diketahui bahwasannya untuk proses penelitian kuantitatif itu meliputi 4 aspek. Yang pertama itu adalah rumusan masalah, yang kedua landasan teori, yang ketiga adalah menentukan hipotesis. Nah, dalam menentukan hipotesis ini meliputi yang pertama adalah populasi sampel, kemudian di pengumpulan data, dari pengumpulan data kemudian analisis, kemudian kesimpulan dan saran. Yang keempat itu adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data itu meliputi pengembangan instrumen, yakni pengujian instrumen. Pembahasan selanjutnya itu adalah bagaimana sih bentuk-bentuk rumusan masalah pada metode penelitian kuantitatif. Perlu diketahui bahwasannya bentuk-bentuk rumusan masalah pada metode penelitian kuantitatif itu yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah komparatif atau membandingkan, yang ketiga adalah asosiatif, yakni meliputi yang pertama simetris atau bisa dikatakan sama dua sisi, yang kedua kausal, bisa dikatakan sebagai hubungan sebab akibat, dan yang ketiga adalah resiprokal atau bisa juga dikatakan sebagai hubungan yang interaktif atau saling mempengaruhi. Dan yang keempat itu adalah komparatif asosiatif atau bisa dikatakan sebagai rumusan yang menanyakan perbandingan dua variabel atau lebih. Kemudian komparatif asosiatif itu adalah perbedaan pengaruh metode pembelajaran discovery dan inquiry terhadap hasil belajar. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Selanjutnya untuk macam-macam variabel itu meliputi 4 bagian. Yang pertama adalah variabel independen atau bebas, yang kedua adalah variabel dependen atau terikat, yang ketiga adalah variabel moderator motivasi belajar dalam produktivitas belajar, yang keempat adalah variabel kontrol atau interframing. Selanjutnya untuk jenis-jenis penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif yang pertama adalah penelitian survei. Survei ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada sampel responden yang menggunakan berbagai jenis cara seperti jajak pendapatan online, survei online, kertas survei, intersepsi web, dan lain-lain. Yang kedua adalah penelitian korelasi. Penelitian korelasi dilakukan untuk membangun hubungan antara dua entitas yang saling berhubungan erat dan bagaimana satu berdampak pada yang lain dan apa saja perubahan yang akhirnya dia amati. Yang ketiga adalah penelitian kausal komparatif. Metode penelitian ini
digunakan untuk menarik kesimpulan tentang persamaan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, di mana satu variabel bergantung pada variabel independen lainnya. Yang keempat adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian kuantitatif. Tujuannya yang pertama adalah mengembangkan model matematis atau penelitian tidak hanya menggunakan teori dari kajian literatur atau teori, tetapi dengan fenomena alam yang diteliti. Yang kedua adalah membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Selanjutnya adalah karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristiknya meliputi yang pertama adalah penelitiannya lebih menyorot ke masalah khusus yang dijadikan fokus penelitian. Yang kedua, penelitiannya tidak berorientasi pada hasil, namun pada proses. Yang ketiga, peneliti sebagai instrumen dasar dalam pengumpulan data. Yang keempat, rancangan penelitian yang digunakan bersifat sementara. Dan yang kelima adalah penelitiannya dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara atau analisis data. Yang keenam, hasil harus berkredibilitas, auditabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas, yang mana keabsahan data itu bisa dilihat. Dan yang ketujuh adalah analisis data dilakukan secara induktif. Sekian presentasi dari saya mengenai materi metode penelitian kuantitatif. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.